Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mata Indonesia ya. Untuk kesempatan ini kita akan mengulas lah paling tidak, dan saya dapat sumber dari channel Bal-Balan. Ini untuk kekuatan Indonesia menghadapi Australia. Dan sebelumnya kita dengarkan lagu ini ya. Lagu kebangsaan kita, biar kita mengingat dan bisa cinta dengan tanah air. Itu adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya, supaya kita mengingatkan untuk saudara-saudara dan sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, biar kita selalu tetap cinta yang namanya tanah air. Dengan kita cinta dengan tanah air, kita tidak akan mengkhianati yang namanya alam ataupun mengkhianati yang namanya pekerjaan, korupsi, dan pengundulan hutan. Dan kita harus selalu mengingat akan namanya cinta tanah air untuk sahabat-sahabatku. Di kesempatan ini kita akan membahas ya, paling tidak untuk mereaction dari ini channelnya, sumbernya dari channel Bal-Balan. Garuda Indonesia akan bertanding di Australia, yaitu pertandingan ini sangat penting karena kita harus memetik poin dari Australia. Setelah itu kita akan berhadapan dengan Bahrain dan Cina dan Jepang. Kalau di sini nih pelatihnya adalah pelatih yang dari Belanda, Patrick Kluivert, dan semua staf-stafnya dari Belanda. Lalu kenapa Bapak Erick Thohir ini mencari pelatih dari Belanda? Yuk, untuk sahabat-sahabatku bisa komen di bawah ya, nanti kita bisa bahas. Menurut sepengetahuan saya, pelatih dari Belanda ini disesuaikan dengan pemain-pemain diaspora yang semuanya berasal dari Belanda, yaitu ada darah dari Indonesia. Karena dengan pelatih-pelatih dari Belanda itu secara hati, secara kebudayaan itu bisa bersinergi. Kenapa bisa bersinergi? Karena dari bahasa, dan paling tidak kebudayaan dari kecil sampai besar itu sudah sama-sama. Ternyata ini adalah kejelian dari Bapak Erick Thohir. Kalau tidak dari Belanda, mungkin dari Amerika Latin atau dari Inggris atau dari manapun, tentunya banyak penyesuaian.
Dan waktu yang kita butuhkan itu sangat-sangat pendek, yaitu hampir 1 bulanan pelatih datang dan pemain dispora yang dinaturalisasi. Jadi Pak Erik ini benar-benar jernih untuk memilih semua dari Belanda, biar nggak terlalu ribet dari bahasa, kebudayaan, atau karakter-karakter, yaitu bermain total football. Kalau pelatih yang dulu, Sintayong, adalah counter attack yang harus cepat. Oke, yuk kita simak. Ini adalah penjelasan dari channel Bal-Balan. Tolong di-subscribe, dan tentunya juga tidak lupa untuk Mata Indonesia juga di-subscribe, karena subscribe tidak bayar. Yuk kita lihat di video ini. Datang dengan skuad terbaik, Timnas Indonesia mendarat dengan selamat di Sydney, Australia, untuk melanjutkan perjuangan mereka di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baiklah Timnas Lovers, sebelum kita membahas topik utama di atas, sebaiknya kita simak dulu 4 kabar terbaru Timnas Indonesia jelang menghadapi Australia pada 20 Maret mendatang. Mantan pelatih Vietnam percaya Timnas Indonesia akan berjaya dan dapat mengalahkan Australia serta Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena hal ini. Perlu diketahui, Timnas Indonesia nantinya dijadwalkan melakoni 2 laga pada bulan ini. Laga pertama adalah bertamu ke kandang Australia pada 20 Maret 2025. Pertandingan kedua yakni menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Mantan pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo, turut memberikan komentar terkait perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Komentar tersebut diungkapkan Park setelah mendapat pertanyaan dari wartawan Malaysia terkait peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 Selasa 11 Maret 2025. Seperti yang diketahui, Park Hang-seo baru saja mengunjungi Malaysia untuk menghadiri undangan dari FAM Malaysia. Pada kesempatan tersebut, Park Hang-seo menilai bahwa perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tak akan mudah. Namun, pelatih berusia 57 tahun itu optimistis dengan laju Timnas Indonesia. Dia berpendapat Timnas Indonesia kini memiliki pemain-pemain yang berkualitas. Pelatih yang sering disapa Boboho itu yakin skuad Garuda bakal berjaya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya percaya laga mengejar kelolosan ke Piala Dunia bukan suatu pertandingan yang mudah untuk semua tim. Tetapi, apa yang kita lihat sekarang dengan semua pemain Timnas Indonesia, mereka merupakan pemain-pemain yang berkualitas. Saya percaya Timnas Indonesia berada dalam suatu level yang berbeda dan mereka mampu untuk berjaya, atau mereka mampu untuk ke peringkat lebih tinggi, kata Park Hang-seo. Pelatih baru memerlukan waktu untuk kenal dengan pemain, tetapi saya percaya dengan asisten-asistennya yang lain, dia akan bisa menjalankan tugas dengan lebih objektif, ujarnya lagi. Park Hang-seo sendiri dirumorkan akan menjadi pelatih baru Timnas Malaysia. Sejak mundur sebagai pelatih Timnas Vietnam pada 2022 silam, pelatih asal Korea Selatan tersebut belum lagi melatih. Melansir dari Makan Bola, pihak FAM tertarik dengan kemungkinan mendatangkan Park Hang-seo. Bahkan pihak FAM siap memenuhi gaji dan fasilitas yang nantinya diminta oleh sang pelatih. Selanjutnya, RCTI akan menyiarkan secara langsung laga debut Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Jadi, pertandingan melawan Australia tak hanya sekadar laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tetapi juga menjadi ajang pembuktian pelatih asal Belanda tersebut. Berstatus sebagai pelatih baru, Kluivert jelas ingin memberikan kesan yang baik di laga pertamanya bersama Timnas Indonesia. Meski begitu, lawan yang dihadapi Timnas Indonesia adalah Australia, salah satu negara langganan Piala Dunia. Kluivert menyadari hal tersebut, karenanya ia pun tak muluk-muluk. Setidaknya Kluivert mau Timnas Indonesia membawa pulang 1 poin alias meraih hasil imbang saat bermain di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia, pada Kamis 20 Maret 2025 mendatang. Tantangan terbesar adalah 2 match awal yang kami hadapi. Pertama, kami tandang ke markas Australia dan kemudian main di kandang melawan Bahrain.
kami berharap bisa mendapatkan minimal 4 angka dari 2 pertandingan itu, kata Patrick Kluivert. Idealnya, kami bisa mendapatkan 6 poin. Namun, kami harus menghargai lawan pertama kami, yakni Australia, terlebih laga digelar di kandang lawan. Setelah imbang melawan Australia, kami mencoba meraih kemenangan atas Bahrain di kandang sendiri. Lanjut pelatih 48 tahun ini. Di lain sisi, Kluivert mendapatkan 3 tambahan pemain baru. Ketiga pemain itu adalah Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy. Ketiganya sudah melakukan Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI, dan tinggal menunggu proses perpindahan federasi dari Belanda, KNVB, ke Indonesia, PSSI. Dengan begitu, kini sudah ada 30 nama yang dipanggil Kluivert untuk melawan Australia dan Bahrain di Maret 2025 ini. Hanya saja, nantinya cuma 23 pemain yang bisa didaftarkan untuk melawan Australia dan Bahrain. Menarik menantikan siapa 7 pemain yang akan dicoret Kluivert. Selanjutnya, 3 pemain timnas Indonesia ini yang berpotensi jadi kapten timnas Indonesia saat lawan Australia dan Bahrain. Siapa saja? Yuk simak bersama-sama menarik siapa sosok kapten timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Sebelumnya, saat timnas Indonesia ditangani Shin Tae-yong, jabatan kapten secara hierarki diisi Asnawi Mangkualam, Jai Itzes, dan Jordiak. Siapa yang akan menjadi kapten skuad Garuda? Nama pertama yang berpotensi menjadi kapten adalah Joey Pelupessy. Gelandang 31 tahun ini pernah menjabat kapten di Heracles Almelo dan FC Groningen. Sementara bersama klubnya saat ini, Lommel SK, Joey Pelupessy juga sekali menjadi kapten. Tak heran jika Patrick Kluivert nanti mempercayakan posisi kapten timnas Indonesia kepada Joey Pelupessy. Nama kedua ialah Kevin Dix. Dix musim ini beberapa kali menjadi kapten FC Copenhagen. Terbaru, ia menjabat posisi tersebut ketika FC Copenhagen kalah 1-2 dari Chelsea di leg 1, 16 besar, Liga Konferensi Eropa 2024-2025 pada tengah pekan lalu. Jika sudah pulih dari cedera engkel, Kevin Dix hampir pasti menjadi starter di laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Karena itu, ada peluang pesepak bola 28 tahun ini berperan sebagai kapten skuad Garuda. Nama ketiga adalah Jai Itzes. Hampir pasti posisi kapten timnas Indonesia dipercayakan kepada Jai Itzes. Dalam wawancara sebelum diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert memastikan jabatan kapten diberikan kepada Jai Itzes. Tentu saja Jai Itzes sebagai kapten. Saat ini tidak ada yang perlu diubah karena dia masih kapten tim, kata Patrick Kluivert. Bal-balan mengutip dari channel YouTube Mata Najwa. Selanjutnya, laga timnas Indonesia versus Australia di depan mata. Salah satu pemain yang masuk dalam pemanggilan Patrick Kluivert, yakni Egy Maulana Fikri belum sembuh dari cedera. Ya, winger Dewa United itu mengalami cedera engkel saat melawan Persik Kediri pada 1 Maret 2025 di pekan ke-25 Liga 1. Akibatnya, Egy absen dalam 2 pertandingan terakhir Dewa United melawan Semen Padang dan Borneo FC. Meski kondisinya belum sepenuhnya pulih, Egy tetap masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia di laga melawan Australia dan Bahrain. Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekering, menegaskan bahwa Egy tetap akan dilepas ke timnas Indonesia. Ia percaya timnas Indonesia akan merawat Egy Maulana Fikri dengan baik. Meskipun kondisinya belum fit 100%, pemanggilan Egy ke timnas Indonesia bukanlah keputusan yang mengejutkan. Egy saat ini merupakan pemain lokal tertajam di Liga 1 musim 2024-2025 dengan torehan 11 gol dan 4 assist dari 24 pertandingan bersama Dewa United. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menilai bahwa kehadiran Egy tetap penting, baik untuk pertandingan melawan Australia maupun untuk laga selanjutnya melawan Bahrain. Kluivert kemungkinan akan menilai kondisi Egy lebih lanjut sebelum memutuskan apakah ia akan dimainkan atau tidak. Selanjutnya, rombongan timnas Indonesia mendarat dan berkumpul di Sydney, Australia pada 16 Maret 2025. Iya, tanggal 16 Maret, para pemain diaspora dan para pemain lokal ke Sydney, kita kumpul di sana, ujar Patrick Kluivert saat ditemui seusai konferensi pers perkenalan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI di Hotel Mulia Jakarta Selasa, 11 Maret 2025.
Pelatih asal Belanda tersebut mengatakan bahwa para pemain yang berkarir di Liga Indonesia bakal bertolak ke Australia dari Jakarta. Seperti diketahui, dari 27 pemain yang dipanggil, terdapat 9 pemain yang bermain di Liga 1. Pemain yang bermain di Liga 1 yakni Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Septian Bagaskara, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Sementara itu, selebihnya pemain-pemain yang berkarir di luar negeri dipastikan bakal berangkat dari klub masing-masing.